Halo, kali ini kami akan membahas mengenai kajian perkembangan fisika yang disusun dalam satu kelompok terdiri dari dua orang, yaitu nama Syukurman Laia, NPM 180531111014, nama Mardiana Amaziono, NPM 180531111007, Prodi Pendidikan Fisika. Nah, kami di sini akan membahas mengenai kajian perkembangan fisika. Kami dari Universitas Dharma Agung akan memaparkan atau menjelaskan kajian teori yang terdiri dari 3 tokoh. Nah, dalam 3 tokoh ini ada banyak sejarah atau perkembangan mengenai fisika. Nah, tokoh ini mempunyai metode eksperimen. Ketiga tokoh ini bernama Tycho Brahe, kedua Johannes Kepler, dan ketiga Isaac Newton. Nah, di sini kami akan memaparkan tokoh metode eksperimen dengan 3 nama, yaitu pertama Tycho Brahe. Tycho Brahe adalah astronom pengamat paling menonjol pada zaman pra-teleskop. Akurasi pengamatannya pada posisi bintang dan planet tak tertandingi pada zaman itu. Untuk penerbitan karyanya, Tycho memiliki mesin cetak dan pabrik kertas. Asistennya yang paling terkenal adalah Johannes Kepler. Nah, Tycho Brahe ini lahir di 14 Desember 1546. Knudstorp, Kastie, Scania, Denmark, Norway, dan meninggal di 24 Oktober 1601 di umur 54. Prague Harley Raman Empire, kebangsaannya yaitu Denmark, pendidikan privat, pekerjaannya bangsawan astronom, suami istrinya Kristen Barbara Jorgensdottir, anak ke-8. Orang tuanya yaitu Ed and Peter Bill. Untuk penerapan karyanya, Tycho memiliki mesin cetak dan pabrik kertas. Asisten yang paling terkenal adalah Johannes Kepler. Setelah kematiannya, catatan-catatannya mengenai gerak planet Mars membuat Kepler menentukan 3 hukum pergerakan planet yang menyokong teori heliocentris. Seorang pewaris beberapa keluarga bangsawan utama Denmark, Tycho menerima pendidikan yang komprehensif. Dia tertarik pada astronom dan penciptaan instrumen pengukuran yang lebih akurat. Sebagai astronom, Tycho bekerja untuk menggabungkan apa yang dilihatnya sebagai manfaat geometris sistem Copernicus dengan manfaat filosofi sistem Hadamard ke dalam mode alam semestinya sendiri. Sistem Tinotik, sistemnya dengan benar melihat bulan mengorbit bumi dan planet-planet mengorbit matahari, tetapi keliru menganggap matahari mengorbit bumi. Selain itu, dia adalah yang terakhir dari astronom mata telanjang utama yang bekerja tanpa teleskop untuk pengamatannya dalam karya De Nova Stella on the New Star tahun 1573. Ia menyangkal kepercayaan Aristoteles tentang alam surgawi yang tidak berubah. Pengukuran yang tepat menunjukkan bahwa bintang baru Stella Novae sekarang dikenal sebagai supernova, khususnya pada tahun 1572 atau 1572 tidak memiliki paralaks yang diharapkan dalam fenomena sublunar.
dan oleh karena itu bukan komet berekor di atmosfer seperti yang diyakini sebelum, tetapi di atas atmosfer dan di luar bulan. Menggunakan pengukuran serupa, ia menunjukkan bahwa komet juga bukan fenomena atmosfer seperti yang diperkirakan sebelumnya dan harus melewati alam yang dianggap tidak dapat diubah atau bola langit. Kedua yaitu Johannes Kepler. Johannes Kepler lahir di 27 Desember 1571 dan meninggal di 15 November 1630. Pada umur 58 tahun, adalah seorang tokoh penting dalam revolusi ilmiah. Adalah seorang astronom Jerman, matematikawan, dan astrolog. Dia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya. Dia kadang dirujuk sebagai astrofisikawan teoretikal pertama, meski Carl Sagan juga memanggilnya sebagai ahli astrologi ilmiah terakhir. Pada usia 29 tahun, Johannes Kepler menjadi matematikawan kekaisaran untuk Kaisar Romawi Suci, beserta ahli astrologi kerajaan Jenderal Wallenstein, suatu jabatan yang ia pegang hingga akhir hayatnya. Kepler juga seorang profesor matematika di Universitas Graz. Karir Kepler juga bersamaan dengan karir Galileo Galilei. Pada awal karirnya, Kepler adalah asisten Tycho Brahe. Kepler sangat dihargai bukan hanya dalam bidang matematika, ia menjadi sangat terkenal di bidang optik dan astronomi. Kepler, meski perawakannya kecil, memiliki kecerdasan yang memukau dan juga kepribadian yang gigih. Ia didiskriminasi sewaktu tidak mau pindah agama ke Katolik Roma, sekalipun di bawah tekanan hebat. Sekarang kita masuk pada tokoh ketiga, yaitu Isaac Newton. Nah, Isaac Newton ini menjadi salah satu ilmuwan paling berpengaruh di dunia. Newton berkontribusi besar dalam bidang matematika, fisika, kimia, dan astronomi. Berkat karya-karya sainsnya, manusia bisa memahami dunia di sekitar. Di antara karya terkenalnya, kemungkinan dari Anda mengetahui Newton dari teori gravitasinya. Sebenarnya Newton tidak hanya terkenal dari teori gravitasinya, masih banyak teori-teori lain yang berhasil ditelurkan oleh pria kelahiran 25 Desember 1642 ini. Teleskop modern Newton berhasil menciptakan teleskop modern. Sebelum Newton, teleskop standar hanya memberikan magnification atau pembesar dan menghasilkan sejumlah kelemahan. Dikenal sebagai teleskop pembias, mereka menggunakan lensa kaca yang mengubah arah warna pada sudut yang berbeda. Nah, metode ini menyebabkan chirometric aberrations atau fusi area tidak fokus di sekitar objek yang dilihat melalui teleskop. Nah, setelah mengutak-atik dan menguji lensa sendiri, Newton akhirnya menemukan solusinya. Dia mengganti lensa pembiasaan dengan cermin, termasuk besar cekung untuk menunjukkan gambar utama dan lebih kecil atau datar sebagai pemantul yang akan menampilkan gambar ke mata. Teleskop pemantul baru Newton lebih kuat dibanding versi sebelumnya, dan karena dia menggunakan cermin kecil untuk memantulkan gambar ke mata, dia bisa membuat teleskop yang jauh lebih praktis. Model pertamanya yang dibuat pada 1668 dan disumbangkan ke Royal Society Inggris memiliki panjang hanya 6 inci, tapi bisa memperbesar objek sebanyak 40 kali. Desain teleskop sederhana Newton masih digunakan sampai sekarang, baik oleh astronom amatir dan ilmuwan dari badan antariksa Amerika Serikat atau NASA. Nah, sekarang mengembangkan analisis spektral. Nah, Newton telah membantu umat di bumi ini memahami dan mengidentifikasi 7 warna pelangi. Dia mulai mengerjakan studinya mengenai cahaya dan warna. Bahkan sebelum membuat teleskop pemantul
Kutip biografi Senin tanggal 8 bulan 4 2019. Sebelum Newton atau para ilmuwan berpegang pada teori kuno mengenai warna, termasuk Aristoteles, beberapa ilmuwan bahkan percaya warna pelangi berbentuk oleh air hujan yang mewarnai sinar langit. Hukum gravitasi dan kalkulus. Pencipta memuat karya Newton yang pertama kali diterbitkan tentang gerakan planet dan gravitasi. Menurut legenda populer, Newton muda sedang duduk di bawah pohon di pertanian keluarganya saat apel jatuh di atasnya, menginspirasi teorinya yang terkenal. Newton mengemukakan jika gaya gravitasi menarik apel dari pohon, maka berpeluang juga melakukan tarikan terhadap benda lain. Teori Newton membantu membuktikan semua benda sekecil apel dan seberat planet tunduk pada gravitasi. Baik, sekian saja dari hasil materi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.